Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Salsabila dengan NIM 22053040. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait teori perilaku produsen dalam pandangan Islam. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Salsabila dengan NIM 22053040. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait teori perilaku produsen dalam pandangan Islam. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat, utility, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Produksi juga merupakan proses transformasi input menjadi output, sehingga segala jenis input yang masuk ke dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut juga faktor produksi. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya adalah sama. Berikut adalah beberapa pengertian produksi menurut para ekonomi Muslim kontemporer. Yang pertama, KAF. Menurut KAF pada tahun 1992, kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, menurut Manna pada tahun 1992, menekankan pentingnya motif altruis bagi produsen Islami, sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto optimality dan given demand hypothesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. Yang ketiga, menurut Rahman pada tahun 1995, menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi atau distribusi produksi secara merata. Yang ketiga, menurut Al-Haq pada tahun 1996, bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang baik banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. Yang kelima, menurut Siddiqi, pada tahun 1992, kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebijakan atau kemanfaatan atau maslahah bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak Islami. Ketiga, tujuan produksi menurut Islam. Dalam konsep ekonomi konvensional, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam, yang bertujuan untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam, tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah, memperoleh laba, tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya, satu, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Dua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, motivasi produsen dalam berproduksi.
Islam memandang bahwasannya motivasi produsen harus dilakukan sejalan dan beriringan dengan tujuan produksi dengan tujuan produsen. Jika melakukan produksi dengan tujuan dapat menyediakan kebutuhan material dan spiritual agar menciptakan maslahah, harusnya motivasi produsen juga bertujuan untuk maslahah, yang sejalan dengan tujuan kehidupan seseorang muslim. Sehingga dalam pandangan ekonomi Islam, tujuan produsen adalah menciptakan maslahah maksimizer dengan mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis yang tidak dilarang sepanjang dalam jalan yang diperbolehkan syariah dan hukum Islam. Dalam melakukan produksi, seorang muslim didukung untuk melakukan motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan realisasi proses produksi dengan ajaran Islam, yaitu untuk beribadah. Dalam hal ini, tujuan produksi adalah untuk kemaslahatan bersama, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghasilkan input sehingga menghasilkan pendapatan. Yang kedua, memfungsikan diri sebagai pilihan Allah atau khalifah di bumi sebagai semangat bekerja sama dengan sesama manusia. Dalam hal ini, meyakinkan diri bahwa semua yang diberikan Allah adalah titipan yang harus dijaga dan dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi semua orang di bumi. Yang ketiga, beriman kepada Allah atas segala karunia yang dilimpahkan untuk selalu bersyukur. Keyakinan ini harus ditanamkan pada diri seseorang. Sesungguhnya manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan, tetapi Allah lah yang memberikan kemampuan pada manusia agar bisa berpikir dan membantu sesama manusia mengambil manfaat dengan berproduksi. Yang keempat, maslahah formula untuk produsen. Dalam textbook ekonomi Islam disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan falah, maka seorang produsen harus mewujudkan maslahah terlebih dahulu. Sementara untuk merealisasikan maslahah, ia harus melakukan aktivitas yang positif yang mendukung berkah. Berkah adalah sesuatu yang diridhoi Allah dan melakukannya mendapatkan pahala. Formulasi maslahah bagi produsen adalah dengan rumus maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total atau total revenue dengan biaya totalnya atau total cost. Di sisi lain, berkah merupakan kompensasi yang tidak secara langsung diterima oleh produsen atau berkah revenue dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut atau berkah cost. Maslahah sebagaimana didefinisikan pada persamaan pertama tadi bisa ditulis kembali menjadi atau kita bisa merumuskannya menjadi maslahah sama dengan total revenue dikurang total cost dikurang berkah cost. Dalam persamaan di atas, ekspresi berkah cost menjadi faktor pengurang. Hal ini masuk akal karena berkah tidak bisa datang dengan sendirinya, melainkan harus dicari dan diupayakan kehadirannya. Sehingga kemungkinan akan timbul beban ekonomi atau bahkan finansial dalam rangkai itu. Kesimpulan, produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Dalam tujuan lain, produksi tidak hanya kesejahteraan individu, namun juga maslahah bagi masyarakat dan tidak hanya memikirkan keuntungan. Sehingga dalam Islam juga terdapat prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam berproduksi, yaitu harus sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya berikan. Kalau ada salah dan janggal atau kekurangan dari pembahasan materi, saya mohon maaf. Saya sudahi presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.